Assalamualaikum Sobat Football United. Fabrizio Romano di salah satu postingannya di sosial media ini memberikan semacam kayak spesial post ya, atau posting spesial untuk Harry Maguire. Tentu saja ini ada kaitannya dengan bagaimana Harry Maguire menjadi pahlawan kemenangan Manchester United di Anfield. Ini bukan kemenangan biasa, ini kemenangan spesial. Dan bagi Harry Maguire khususnya menjadi penentu kemenangan, gue tidak melihat ini penentu yang biasa saja gitu ya. Melihat perjalanan karir dari Harry Maguire, terutama di Manchester United, dan mungkin khususnya juga ketika menghadapi Liverpool di Anfield. Ini bukan partai pertama Harry Maguire bermain menghadapi Liverpool di Anfield. Beberapa musim sebelumnya dia tampil tidak maksimal, dan bukan itu saja, dia menjadi target dalam tanda kutip serangan ya dari pihak fans lawan, di mana ya dia sudah menjadi bulan-bulanan di media karena penampilannya yang tidak maksimal. Ada harga yang sangat mahal yang dibayarkan Manchester United untuk biaya transfernya. Dia menjadi kapten di Manchester United dengan segala keraguan yang ada pada saat itu. Jadi komplit menurut gua amunisi-amunisi, bahan-bahan, materi-materi untuk terus menekan ya Harry Maguire, sehingga ya dia tampil buruk bahkan. Apakah dia mencari pintu keluar? Ternyata tidak. Dia menjadi seorang yang menunjukkan karakter yang luar biasa dan menjadi contoh saat ini di skuad Manchester United, bahwa ketika pemain itu tampil jelek, tampil buruk, menjadi bahan ejekan ya, karakter mental itu yang menentukan. Tentu saja support dari klub, dari manajer, ini juga hal lainnya. Tapi ketika mental karakter ini sebagai fondasinya ini kuat, dengan keinginan yang juga lebih kuat lagi untuk membalikkan keadaan, Harry Maguire adalah contohnya. Gue akan bacakan atau artikan ya apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano di postingannya, dan menurut gue ini penting, ini menarik juga. Harry Maguire layak mendapatkan postingan spesial di opini saya. Ini mungkin akan terlihat sebagai sesuatu yang berbeda, tapi saya percaya ini layak untuk fans sepak bola. Dan tidak hanya itu saja sebenarnya. Hanya beberapa hari setelah golnya di menit-menit akhir di Anfield ya, menjadi pahlawan yang tidak diekspektasi sebelumnya. Dan sekali lagi, cerita Harry Maguire dari tahun-tahun ini terus berjalan. Ini tidak mudah untuk saat ini melupakan apa yang telah terjadi, apa yang telah dia alami selama bertahun-tahun dan bertahun-tahun semenjak dia bergabung di Manchester United dengan transfer yang sangat besar di tahun 2019. Tapi pemain tidak, atau para pemainnya tidak mengontrol biaya transfer. Ini tentang klub. Mereka bukan robot. Mereka biasanya berusaha untuk tampil yang terbaik, dan kadang-kadang ini tidak berhasil. Harry Maguire tidak memiliki tanggung jawab untuk biaya transfernya. Tapi level serangan, postingan-postingan bodoh, memes, ejekan, dan sayangnya ya, ada lebih banyak lagi di semua sosial media, platform sosial media, yang menjadi sesuatu yang berlebihan lah ya. Itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat buruk. Setiap pekan ya, bisa dibayangkan setiap pekan mendapatkan serangan hanya karena penampilan yang tidak terbaik di pekerjaan Anda. Ini bisa terjadi ke semua orang, tapi untuk Harry, apa yang dia derita, dan bukan hanya sebagai pemain, satu-satunya pemain yang sebenarnya underperform ya, ini merupakan terlalu berlebihan dan tidak bisa diterima. Juga saya yakin 50% dari orang-orang yang menyerang dia, khususnya dari luar ya, bahkan tidak mengikuti atau menyaksikan pertandingan. Dan ini merupakan metode yang sangat mudah. Hanya dengan menyalakan akun sosial media dan mengejek Harry Maguire. Tapi sepak bola kadang-kadang adalah hutan yang menyenangkan, kadang-kadang hutan dalam tanda kutip yang menyenangkan, kurang lebih seperti itu ya. Harry Maguire tidak pernah melakukan komplain, tidak pernah bereaksi berlebihan,
tidak pernah berkomentar atau menyerang balik ke semua orang. Hanya bekerja keras dan terus melakukannya, tidak pernah menyerah, dan mengikuti mimpi untuk bisa menjadi pemain Manchester United di level terbaik yang memungkinkan. Tidak ada lagi ban kapten, juga tidak masalah. Tetap fokus, membantu rekan-rekannya, bermain di level terbaik dan memberikan 100% di setiap pertandingan atau di sesi latihan. Harry Maguire bukan seorang pemain yang buruk pada saat itu. Dia bukan pemenang Ballon d'Or hari ini. Ini tentang momentum. Sepak bola, olahraga, hidup. Sebuah cerita yang valid untuk semua fans sepak bola, pemain, dan juga pecinta olahraga. Dan juga orang-orang normal. Setelah gol di Anfield, dia mengatakan, "Saya sangat happy karena saya sangat mencintai klub ini bertahun-tahun. Dan karena satu hari fans kita juga bisa akan bahagia. Mereka layak untuk mendapatkannya." Biarkan orang-orang berbicara, biarkan orang-orang mengkritik, jangan menyerah di mimpi Anda. Bekerja keras, berikan yang terbaik selalu. Dan hal-hal yang indah akan datang. Ini yang dikatakan oleh Fabrizio Romano ya. Agak sedikit puitis di paragraf terakhir. Tapi ya gue tahu gue sudah pernah membahas terkait dengan Harry Maguire beberapa hari yang lalu. Tapi ya sekali lagi gue melihat bahwa apa yang ditulis oleh Fabrizio Romano dan juga dikutip oleh banyak sosial media ini sesuatu yang fair juga ya untuk gue angkat di Football United kali ini. Melihat beberapa tahun yang lalu banyak yang lupa. Saking mudahnya, saking ringannya ya. Bagaimana serangan kepada Harry Maguire, bulian, abuse ya, berlebihan menurut gue, sangat-sangat berlebihan dan mungkin agak sedikit menjijikkan ya. Karena dia tidak apa ya? Dia tidak memiliki karakter yang buruk. Dia tidak misalnya membuat kasus di klub ya, dengan misalnya terlambat latihan, dengan misalnya ya melakukan hal-hal yang tidak pantas lah sebagai bagian dari Manchester United. Tidak. Hanya penampilan saja yang tidak maksimal. Dan pada saat itu sebenarnya bukan hanya dia saja yang pemain yang memiliki transfer besar, tapi underperform. Bukan hanya Harry Maguire. Dan bahkan kalau kita lihat ya, sampai dengan saat ini, banyak juga kan pemain yang underperform. Dengan biaya transfer yang sangat tinggi sekali, tapi penampilannya jauh dari angka itu. Tapi apakah menerima serangan seperti Harry Maguire? Tidak. Dan gue ingat betul juga ya, ada banyak serangan itu yang mengherankan ya, buat gue mengherankan adalah justru datang dari fans Manchester United sendiri. Di mana menurut gue, fans ketika mendukung timnya sedang bagus, ketika mendukung pemainnya sedang perform luar biasa, hal yang sangat mudah dilakukan. Tantangan besar, ujian besar bagi seorang fans justru ketika mendukung timnya yang tidak berperforma seperti biasanya. Lebih jelek daripada biasanya. Atau bahkan buruk. Pun juga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Pemain-pemainnya. Menurut gue bisa jadi salah Sobat Football United. Tapi ini yang gue pakai sebagai mungkin pedoman ya. Ya bukan pedoman, mungkin bahasanya terlalu berat pedoman. Atau hal yang gue pegang lah, katakanlah seperti itu, dalam mendukung Manchester United yang masih baru-baru ini saja ya, adalah pemain bisa up and down penampilannya. Tentu saja sebagai fans mengharapkan bahwa pemain bisa maksimal terus di setiap pertandingannya. Tapi seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, dan gue sepakat, pemain bukan robot. Mereka juga memiliki kehidupan di luar lapangan, di luar stadion, yang berpengaruh ya dengan penampilan mereka. Dan ketika mereka tidak perform, tapi mereka masih menunjukkan semangat, dan ini bisa dilihat salah satu mungkin tolak ukurnya adalah ya tidak bertingkah aneh-aneh di sosial media, di pemberitaan dan lain-lain. Tapi tetap fokus ya dengan apa yang dikerjakan, dilakukan. Gue pikir pemain seperti itu layak untuk terus mendapatkan support. Sangat layak, karena sebagai manusia, kita saja dengan profesi yang kita lakukan, tidak setiap hari kita bisa memberikan yang terbaik. Selalu saja ada
mungkin ada gangguan gitu ya. Mungkin yang tidak kita inginkan. Dan di Manchester United ada banyak contoh pemain-pemain seperti itu, di mana mereka tidak tampil di level terbaik bukan karena mereka bukan mereka tidak ingin, mereka ingin, tapi ada hal-hal yang lain misalnya yang merusak konsentrasinya, yang justru butuh perhatian dan juga support, tapi sayangnya sering sekali terlalu kejam dalam tanda kutip. Yes, mungkin ada juga yang mengatakan, ya ini kan resiko sebagai sebagai pemain di Manchester United. Resiko apa? Jadi resiko itu diberikan tanpa ada fleksibilitas sebagai seorang fans Manchester United loh ya. Jadi hanya tutup mata saja, lalu hanya menginginkan, ya yang penting main bagus, yang penting menang, harus tanpa melihat hal-hal lainnya. Gua sih nggak seperti itu. Kalau gua mungkin gua yang nggak pas ya nggak, tapi gua nggak seperti itu gitu. Gua melihat oke, ada beberapa pemain tentu saja yang masih belum bisa beradaptasi dengan bagus. Ada pemain yang belum bisa tampil maksimal karena memang masih ada kesulitan dengan keadaan di klub ini sebenarnya. Karena klub ini pun juga menurut gua masih jauh dari situasi ideal ya. Mereka atau klub ini belum, paling tidak dari musim-musim sebelumnya, tidak memiliki manajemen yang ngerti klub sepak bola, katakanlah seperti itu. Baru beberapa waktu belakangan ini kan ya. Dan ini ada pengaruhnya yang sangat besar bagi pemain di klub ini gitu ya. But anyway, apa yang terjadi dengan Harry Maguire, perjalanan karirnya sampai dengan saat ini memang memberi contoh betul, bukan hanya bagi fans, bukan hanya bagi fans, tapi juga bagi pemain Manchester United saat ini, dimana gue pikir situasinya masih akan sama sih ya. Akan sama dan akan tetap sama mungkin. Jadi pemain akan menjadi sasaran, akan menjadi target dan lain-lain. Tapi bagaimana ketika mereka ini tetap komit, tetap ingin ya berada di Manchester United, tidak ada yang tidak mungkin. Kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.